Waktu kita mengandalkan kekuatan kita sudah terkutuk loh. Mari kita belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Serahkanlah semua lakumu itu kepada Tuhan. Dalam segala hal, mau apapun Tuhan, aku menyerahkan pekerjaanku hari ini. Karena aku percaya Tuhan, dengan kekuatanku aku tidak mampu. Tuhan, aku menyerahkan anak-anakku. Karena aku percaya Tuhan, dengan kekuatanku mendidik mereka, aku tidak mampu. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang duduk di kursimu dan engkau berkata, Tuhan, dari mana akan datang pertolonganku? Rasanya mentok, rasanya semua tertutup, rasanya tidak ada pintu yang terbuka, sudah mentok. Dari mana akan datang pertolonganku? Gak mungkin ada pertolongan. Bagaimana caranya? Bahkan mungkin ya Tuhan juga mungkin ada sebagian berpikir, mungkin Tuhan juga gak sanggup loh. Dan kamu tahu kenapa aku bisa menang menghadapi singa dan beruang? Karena Allahku yang besar, yang menyertai aku, yang memberikan aku kemenangan. Jangan benci sama persoalan. Jangan marah ketika kau direndahkan. Jangan marah ketika kita ini difitnah. Jangan marah ketika kita ini... Saudara, jalani semua itu karena setiap proses itu akan mendatangkan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat iman kita kuat. Seringkali kita ini hidup, logika kita itu membatasi cara kerja Tuhan. Silakan duduk. Iya, shalom. Apa kabarnya malam ini? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang ya Tuhan adalah pertolongan kita. Seringkali mudah bagi kita ngomong Tuhan adalah pertolonganku. Tapi ketika kita menghadapi masalah, berapa banyak yang sungguh-sungguh berharap pada pertolongan Tuhan? Tidak semua orang, saudara. Kita baca dulu bersama Mazmur 121 ayat yang pertama, saudara. Mazmur 121 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata di sana apa? Nyanyian siarah, baca bersama 1, 2, 3. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Saudara, Mazmur ini banyak ahli yang beranggapan ditulis oleh Daud. Kalau dilihat dari bahasanya, kata-katanya itu ya tidak jelas memang di sini siapa yang menulisnya, tetapi banyak yang setuju berkata bahwa ini ditulis oleh Raja Daud. Dan kita tahu bersama ya Daud adalah seorang yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Dia diangkat tinggi oleh Tuhan, tapi dia juga mengalami banyak masalah dalam hidupnya. Orang itu kalau mau diangkat tinggi harus siap menghadapi banyak masalah. Bilang amin yang kenceng. Ya, jangan dengar pengajaran-pengajaran palsu. Ikut Yesus enak, ikut Yesus gini, ikut Yesus gitu. Kalau kita mau diangkat tinggi oleh Tuhan, dimuliakan, maka paketnya juga harus siap mengalami banyak. Bilang kanan kirimu, kamu siap nggak alami banyak masalah? Tanya dulu ya, siap? Ya kalau siap ya siap untuk dimuliakan. Karena di Alkitab semua tokoh-tokoh yang diangkat dan dipakai Tuhan, mereka juga orang-orang yang mengalami banyak masalah. Daud adalah seorang yang sungguh hidupnya itu penuh dengan masalah. Padahal Daud nggak cari loh. Makanya ada yang bilang gini, masalah mah jangan dibawa pusing. Masalahnya bukan aku yang bawa-bawa pusing ini, tapi dia yang ikut terus. Benar apa benar? Aku nggak mau bawa pusing, tapi pusingnya ikut, ya. Dulu saya begitu, kalau nggak bisa tidur banyak masalah, suami saya bilang tidur, saya tidur, nggak usah pikiranmu itu selehno. Saya tanya di selehno ning ngendi? Piye? Ya tahu saudara, enak aja dia bilang apa? Ya nganggo basa Jawa. Sel apa? Ya pokoknya gitulah. Yang artinya simpen pikiranmu tuh simpen no. Simpen, saya tanya simpen di mana? Yo nek iso disimpen yo aku yo meh nyimpen. Iya Pak ya saudara?
Ya, kalau bisa disimpan, kita simpan juga ini pikiran, bener? Nek perlu ndak usah diambil-ambil toh, maka gila lah kau. Ya, lo kalau bisa kan begitu toh. Tapi ya namanya makanya ndak usah dibawa pusing. Pusing ini aku ndak bawa, tapi dia ikut-ikut dewe. Saya ndak ngundang, dia datang. Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Daud itu dia tidak lahir langsung enak, enggak. Daud itu dibedakan di antara keluarganya, kata firman Tuhan. Dari kecil kakak-kakaknya semua dimasukin sekolah prajurit. Daud enggak. Karena secara body, secara figur, secara semuanya Daud ini enggak masuk hitungan. Enggak masuk hitungan, saudara. Makanya Daud, ya waktu kakaknya sekolah prajurit, bapaknya bilang, kamu enggak usah, kamu gembalakan kambing domba itu yang berapa ekor itu. Cuma berapa ekor loh. Jadi kalau hari ini engkau dibedakan di antara keluargamu, bersyukur, nasibmu sama seperti Daud, amin. Kayaknya banyak ini ya. Saya ngomong gini kayak dapat peneguhan gitu. Langsung yes, amin, amin, amin. Berarti banyak yang tertolak dari keluarga ini. Tapi puji Tuhan, bener. Ya saya pun juga dulu orang yang tertolak dari keluarga, dibuang. Daud nggak pernah meminta masalah itu datang bertubi-tubi dalam hidupnya, nggak pernah. Daud bahkan nggak pernah berpikir dia akan jadi raja, benar nggak saudara? Nggak pernah. Dia nggak pernah mimpi, oh nanti saya bakalan jadi raja, makanya saya sekolah prajurit dulu biar saya pintar perang, nanti saya bisa jadi ini, nanti saya akan berperang, nanti saya jadi, nggak ada. Hello kaum Gen Z yang kebanyakan berhalusinasi, pengen jadi A, jadi B, jadi C, jadi ini, pengen semua tuh. Jangan gagal fokus. Fokus utama kita itu kejar perkenanan Tuhan. Yang lainnya nggak usah kita pikir. Saya nggak pernah berpikir jadi YouTuber seperti hari ini. Nggak pernah ada pikiran saya itu, nggak pernah. Nggak pernah ada di benak saya. Ya tahu-tahu Tuhan itu bawa seperti hari ini. Tapi kita nggak berpikir, saya juga nggak mau. Daud sama. Saudara bisa bayangkan Daud itu dipromosikan, ya waktu kan pertama kali Samuel berkata, nanti Isai anak-anakmu dimandiin semua ya. Nanti besok kamu datang di acara, bawa anakmu laki-laki semua. Nanti aku mau lihat ya anakmu itu ada yang akan diangkat menjadi raja atas Israel menggantikan Raja Saul. Jadi semua anak laki-lakimu bawa, nanti besok aku lihat. Malam itu Isai bilang, besok semua pakai baju bagus, baju prajurit yang keren, dandan yang rapi. Kita akan ketemu nabi besar dan dia akan mengurapi salah satu kamu menjadi raja. Lalu mungkin Eliab, aku pakai baju yang ungu, ya ini sudah sibuk tuh. Ya, kayak suami saya besok minggu mau khotbah, dia udah sibuk pilih baju tadi. Haleluya. Ya, enggak usah tepuk tangan Pak Michael ya. Kasihan loh, suami saya itu tertekan loh kalau disuruh khotbah Pak Michael itu ya. Dia itu kalau diminta jadwalnya 2 tahun harus 2 tahun bookingnya. Ya, kalau saya setahun dia 2 tahun karena ya persiapannya satu khotbah 2 tahun saudara. Ya, tapi saya bilang bersyukur loh, kamu itu anugerah Tuhan loh. Banyak orang pengen khotbah di GSJS ini banyak. Ya, tapi dia nggak pernah mau. Tapi kalau Tuhan yang suruh kan? Iya nggak saudara? Jadi besok minggu eksklusif untuk GSJS. Suami saya khotbah loh. Ya, tes baju tadi. Begini bagaimana? Lihat dulu saya. Ini cocok nggak? Cocok, bagus, mantap. Yang penting urapannya. Ya, jadi Daud saudara, semua kakak-kakaknya udah pakai baju ini. Besok ada salah satu di antara mereka sebagai kandidat raja Israel loh. Itu persiapannya terbagus. Daud itu begini, Pak, aku besok pakai baju apa? Kamu nggak masuk hitungan.
Besok kakak-kakakmu akan pergi di acara itu, kamu ndak, kamu ke padang gurun gembalakan kambing domba. Siapa yang suruh kau ikut? Tidak masuk hitungan. Hari ini mungkin kamu nggak masuk hitungan, saudara. Tapi Tuhan suka sama orang-orang yang nggak masuk hitungan. Semua pada nggak masuk hitungan nih. Kok semangat sekali? Iya betul ya. Nggak apa-apa, saya juga dulu begitu. Akhirnya mereka pergi ke acara itu. Saya mau tanya, Daud punya kesempatan nggak untuk terluka hatinya? Dia punya alasan nggak untuk hatinya terluka diperlakukan seperti itu oleh keluarganya? Punya dong. Kalau Jensi itu udah naik ke apartemen, ya. Untung Daud itu enggak, saudara. Dia pergi menggembalakan kambing domba. Dia bawa itu kambing sambil nyanyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di matahari. Daud, dia tidak memberikan tempat di hatinya untuk kecewa. Daud pergi bawa. Saya yakin iblis pasti bicara. Papamu itu kayak apa? Kasihan kamu, masa diginiin, masa digituin. Daud ngomong, lebih baik 1 hari. Dia nyanyi, saudara. Dia menciptakan banyak lagu-lagu rohani. Lagu-lagu yang kita nyanyikan sekarang itu semua ciptaannya Daud. Semua ciptaannya Daud. Dia pergi menggembalakan kambing domba sampai Samuel datang. Waktu Samuel lihat Isai yang ganteng, tinggi, besar gitu. Ini pasti yang akan diurapi, potongannya raja banget. Ketika Samuel berpikir itu, Tuhan bilang, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Sesungguhnya aku sudah menolak dia. Lalu Samuel tanya, mana yang kedua lewat? Tuhan bilang bukan. Ketiga lewat, bukan. Sampai habis. Terus dia tanya, sudah ini semua anakmu? Iya. Tapi kenapa nggak ada satupun yang dipilih Tuhan? Isai bilang, ada 1, tapi aduh apalagi itu. Sedangkan ini aja yang memang tampangnya raja, mereka prajurit, kau nggak pilih apalagi itu, nggak. Panggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan memulai acara ini sebelum dia datang. Saudara, orang mau rendahin kita, kita dibedakan seperti apapun. Kalau engkau punya sesuatu dalam dirimu yang menarik hati Tuhan, Tuhan akan cari kau. Tuhan cari dimanapun kau berada. Saya sebenarnya tidak akan fokus di sini, tapi nggak apa-apa kita bawa sedikit dulu tentang penderitaan Daud. Dipanggillah Daud, saudara. Di situ nggak ditulis begini, lalu Daud pulang mandi, dia ganti baju, ya itu tidak diceritakan, tapi saya percaya dia itu tergesa-gesa. Ya pasti pulang ganti baju, tapi mungkin nggak ganteng-ganteng banget, ya cepet-cepet kan datang. Begitu Samuel lihat Daud, Tuhan bicara, inilah orang yang kupilih. Aku berkenan kepadanya sebab manusia melihat apa yang depan mata, tapi aku Tuhan melihat hati. Lalu setelah itu Daud diurapi. Apakah besok langsung jadi raja? Enggak. Diproses dulu, lama prosesnya. Nah, akhirnya satu saat Tuhan muliakan Daud ketika apa? Ketika ada seorang raksasa besar dari orang Filistin yang maju menantang barisannya bangsa Israel. Dia tantang setiap hari nggak ada yang berani, karena lihat tampangnya aja semua udah takut. Ya pasti matilah lawan orang begini. Lalu Daud disuruh bapaknya Daud, bapaknya panggil, Ut. Iya Pak, kamu pergi antar bekal ya buat kakakmu yang lagi di medan pertempuran. Ini rantang bawa ya, bawa susu, bawa keju, bawa roti. Tapi kamu jangan deket-deket, antar tok terus pulang. Oke Pak, Daud bawa nih rantang nih. Kalau Tuhan mau mengangkat orang itu kadang caranya itu ajaib, saudara. Yang tidak pernah ada di pikiranmu, nggak pernah masuk di otak kita,
Itu Tuhan bisa pakai momen itu. Waktu-waktu yang kita bahkan nggak sangka, nggak tahu, tapi bagianmu itu kejar perkenanan Tuhan, nanti jalan itu Tuhan yang buka. Daud ini cuma bawa rantang ini, datang ke medan pertempuran. Waktu dia datang, dia dengar Goliat berkata, siapa di antara kalian barisan Allah yang hidup, katanya Allah Israel, yang berani mengalahkan aku? Mana Allahmu, mana Tuhanmu? Daud dengar itu, Daud bilang gini, ih kurang ajar ini orang, bikin malu nama Tuhan. Siapa ini orang yang tidak bersunat, berani menghina nama Allahku, yang kudus, yang agung. Ini nggak bisa dibiarin. Daud tanya ke orang-orang itu, kenapa nggak ada yang bunuh dia ini, mempermalukan nama Tuhan? Lalu mereka bilang, siapa yang bisa bunuh dia? Astaga, lu nggak lihat apa? Hello, buta kau. Ini orang perkasa, besar sekali, terlatih, dia prajurit, banyak bunuh orang. Siapa yang bisa kalahkan dari antara kita? Tidak ada yang berani. Daud bilang, aku mau mengalahkan dia. Lalu heboh seluruh orang, masa kamu mengalahkan dia? Gila, semua tertawa saudara. Lalu Eliab kakaknya dengar, siapa Daud? Kakaknya datang. Aku tahu kepala batumu ya, kau itu kesini disuruh antar bekal. Kenapa kau nonton orang perang? Pulang sekarang kau, sebelum kau itu kena masalah, dijewer saudara. Dia bilang, enggak, aku mau lawan dia. Lalu Saul dengar dipanggil, kamu punya keahlian apa lawan dia? Kamu tuh bukan prajurit, dia ini dari kecil sudah latihan perang. Itu dia punya tameng, dia punya tombak lebih berat daripada kau. Memang benar. Terus kau melawan dia pakai apa? Daud bilang begini, tahu nggak, aku itu kalau menggembalakan kambing domba, ada beruang datang makan dombaku. Aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Kalau aku lagi menggembalakan kambing dombaku, ada singa datang, singanya kejar dombaku, dia makan, aku kejar singanya, aku robek mulutnya, aku ambil dombaku. Dan kamu tahu kenapa aku bisa menang menghadapi singa dan beruang? Karena Allahku yang besar, yang menyertai aku, yang memberikan aku kemenangan. Dan Daud bilang, dan aku juga yakin Allah yang sama, yang ada di padang gurun yang menyertai aku, dia juga Allah yang akan memberikan aku kemenangan melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Aku akan maju. Sebuah keyakinan akan pertolongan Tuhan itu yang membuat Daud berani maju, karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Jangan benci sama persoalan. Jangan marah ketika kau direndahkan, jangan marah ketika kita ini difitnah, jangan marah ketika kita ini. Saudara, jalani semua itu, karena setiap proses itu akan mendatangkan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat iman kita kuat. Amin. Seringkali kita ini hidup, logika kita itu membatasi cara kerja Tuhan. Kenapa bangsa Israel prajuritnya semua nggak ada yang berani melihat Goliat? Karena mereka memandang dengan mata mereka, gila nih orang tinggi banget, kita nggak ada yang sama kayak dia, kita gini-gini, sehingga mereka lupa bahwa ada kuasa Tuhan yang akan menyertai. Amin. Itu luar biasa saudara. Nah, tapi saya nggak akan bahas ininya sebenarnya, tapi nggak apa-apa, itu pembukaan. Daud berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Tidak bisa dipungkiri ketika kita manusia menghadapi persoalan atau masalah, yang duluan kita cari itu apa? Yang duluan saudara cari ketika ada masalah apa? Jalan keluar. Yang duluan kita cari pertolongan. Itu manusiawi. Siapapun itu, termasuk juga pendeta. Karena pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati.
Ya, sama saudara. Ketika Daud mengalami masalah, pergumulan, dia dikejar Saul, mau dibunuh dan lain sebagainya, dia melayangkan matanya ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Mungkin hari ini ada di antara saudara yang duduk di kursimu dan engkau berkata, Tuhan, dari mana akan datang pertolonganku? Rasanya mentok, rasanya semua tertutup, rasanya tidak ada pintu yang terbuka, sudah mentok. Dari mana akan datang pertolonganku? Gak mungkin ada pertolongan. Bagaimana caranya? Bahkan mungkin ya Tuhan juga mungkin ada sebagian berpikir, mungkin Tuhan juga gak sanggup loh. Piye coba, piye? Kami waktu pandemi bertahan hidup cuma uang 10 juta di tabungan, anak 3 di Jakarta. Tidak ada pemasukan. Kalau saudara jadi saya, ketir-ketir enggak? Deg-degan enggak? Bukan cuma deg-degan ser. Tiap hari mulai habis uang, beli makanan, beli ini, kepake 500.000, belum token listrik bunyi. Ya, kalau bunyinya lagu suka-sukamu Tuhan, bagus sih saudara, terhibur kita. Mas saya bunyi net, nggak sabaran lagi. Ya, makin kita dekat makin kenceng bunyinya, makin deg-degan lah kita. Berkurang terus. Dari mana datang pertolongan? Tapi saya dan suami berusaha menenangkan hati, jangan panik. Tuhan yang pernah menolong kita di masa lalu, Dia Tuhan yang sama yang akan menolong kita. Dia tidak pernah berubah, Dia tetap sama. Seringkali iman kita lah yang berubah karena keadaan. Dari mana akan datang pertolonganku? Aku memandang sampai ke gunung-gunung. Hayo, berapa banyak kita sering ketika menghadapi masalah, kita juga bertanya hal yang sama, dan kita mencari dari mana pertolonganku datang. Sampai udah kepikir nih di otak, telepon mertua, pinjam uang, telepon ini, telepon itu, telepon ini, telepon itu, telepon ini. Saudara, ya saya bicara ini bukan karena saya tidak mengalami, karena saya mengalami, makanya saya cerita. Makanya jadi orang Kristen tuh jangan jadi Kristen katanya, Kristen yang ngalami Tuhan, amin. Ngalami Tuhan. Saya tadi baca kesaksiannya seorang jemaat Mesbah Doa, Bu. Saya mau bersaksi. Saya ini di tengah kelesuan sekarang ini, tidak ada jalan keluar, usaha semuanya rasanya sulit. Saya mau bayar gaji karyawan juga sekarang berat. Belum untuk kehidupan kami sehari-hari, uang saya semakin menipis. Tapi saya mau datang kepada keluarga. Ya, saya ingat Ibu Debbie selalu berkata, jangan cari manusia tapi cari Tuhan. Karena biar keluarga juga, kalau sudah urusan uang, tidak berkeluarga itu uang, amin. Ya, tidak ada hubungan darah antara uangku dan uangmu. Iya apa ya? Ya, uang itu dewe-dewe tuh. Tidak ada tali silaturahmi. Ya. Dan saudara lihat uang itu pun, makanya gambarnya juga beda-beda. Kalau 100.000 tuh, ya ada orang menari, senang gitu ya. Pahlawannya juga bagus senyumnya. 10.000 mulai marah itu bapak. Ya, apalagi 2.000 bawa parang. Ya, hati-hati itu memang uang Indonesia ini memang kayaknya memang sudah dipikirkan. Ya toh, bawa parang saudara. Jadi hati-hati ya, suami-suami jangan kau kasih parang terus istrimu. Ya, memang kalau soal uang itu enggak ada. Lalu tuh ibu bilang begini, saya tuh bingung Bu, saya mau minta tolong keluarga. Aduh, keluarga itu kalau sudah ngomong uang memang, dan jangan pernah minta tolong keluarga soal uang. Bikin putus hubungan itu. Yang tadinya keluarganya akur, gara-gara uang bisa rusak. Ya, apalagi utang nggak bayar. Iya, kita ini saudara-saudara, tapi urusan uang tidak saudara. Makanya Tuhan Yesus bilang, ya kau jangan mengabdi pada dua tuan, pada uang dan pada Allah.
Karena uang ini, kalau orang itu memang tidak bertuhan, ya dia beruang. Uang itu Tuhannya. Makanya hati-hati saudara. Ya. Apalagi kalau seurusan pinjam-meminjam, mending dijauhi. Ya karena itu bikin hancur keluarga itu. Ya banyak yang gini-gini. Pengalaman pribadi kan? Mau bersaksi apa gimana? Maju ayo. Iya kan saudara? Banyak orang begitu tadinya. Ya pinjamnya manis, ya nggak tahu mau lari ke siapa lagi, cuma wajahmu yang terngiang-ngiang. Orang-orang itu kalau mau utang begitu saudara, manis sekali kata-katanya, ingat mukamu. Tapi maaf saya nggak ingat kau, walaupun kau ingat saya ya. Itu dia bilang saya mau pinjam ke keluarga, tapi ingat ibu bilang jangan mengandalkan manusia. Dan memang bu, keluarga itu kalau kita bicara uang sudah diam dia. Dan memang jangan saudara. Akhirnya dia bilang dia datang di kaki Tuhan, dia nangis di kaki Tuhan. Tiba-tiba dia bergumul terus dengan Tuhan, Tuhan tolong beri aku jalan keluar. Tiba-tiba dia bilang malam dia tidur dia mimpi. Angka 25. Tapi ini bukan yang penjudi-penjudi so tahu ini. Sudah tertawa mereka ini. Penjudi memang ya. Banyak yang tahu nih angka 25 ini apa ini. Saya juga baca kesaksiannya, apa ini maksudnya angka 25 ini? Dia bilang saya tidak mengerti. Kalau kau tidak mengerti mimpimu, berdoa saja saudara. Saya itu kadang bingung ya, orang SMS, Bu, tolong dong artikan mimpi saya. Dia catat mimpinya banyak, saya baca, saya belum ngerti ini. Besok dia sudah kirim lagi, Bu, saya tadi malam mimpi lagi, Bu. Saya bilang yang pertama aja saya belum tahu artinya, kenapa kau sudah kirim yang kedua? Yang ketiga dia kirim lagi, tadi malam saya lagi mimpi lagi, ini lagi, Bu. Artinya apa? Saya bilang, artinya kau kebanyakan tidur. Makanya mimpimu banyak sekali. Coba kau bangun dan kerja, pasti kau enggak mimpi. Heran orang saudara tiap malam mimpi loh. Emang saudara tiap malam mimpi? Saya itu untung semalam sekali mimpi, itu pun bangun tadi mimpi apa ya, lupa saya mimpi saya. Ini ingat saudara, detil-detilnya ditulis semua. Terus suruh saya artikan, saya bilang saya ini Debbie, suami saya Daniel. Yang mengartikan mimpi itu Daniel. Tapi saya tanya dia juga tidak mengerti saudara. Aduh, kadang-kadang jemaat itu aneh-aneh ya, makanya jangan jadi jemaat yang aneh-aneh. Kalau mimpi didoakan saja, nggak usah tanya, nanti kalau pendetanya salah arti lagi. Ya, oh itu berarti ibu harus pasang kupon nomor 2 nih. Wah, tambah makin parah saudara ya. Jadi dia bilang dia bawa dalam doa, apa arti tanggal 25? Besoknya tanggal 24 orang telepon, Bu, saya mau lihat tanah. Itu tanah sudah puluhan tahun ditawarkan, diiklankan, tanah almarhum bapaknya enggak laku-laku. Tapi cara Tuhan itu menolong orang yang sungguh-sungguh mengandalkan dia. Kan enggak pernah terpikir saudara. Terus dia bilang, tapi kalau hari ini tanggal 24 kayaknya saya nggak bisa deh Bu. Besok ya, besok tanggal 25 kita ketemuan. Dari situlah saudara terus berlanjut akhirnya transaksi. Ya berarti dia benar mimpinya itu dari Tuhan 25. Ya. Tapi besok yang mau jual tanah nggak usah pura-pura tidur. Terus angka berapa? Angka berapa ya? Nanti muncul 34 dari tanggal 34. Nanti kau bingung sendiri, enggak usah direkayasa. Tuhan itu bekerja dengan caranya masing-masing, amin. Saudara, lalu Daud berkata, dari mana datang pertolonganku? Memang adalah sesuatu yang wajar ketika kita menghadapi masalah, ya kita cari jalan keluar dong, kita cari pertolongan dong. Tapi disinilah kita harus berhati-hati. Karena tidak semua orang itu waktu mengalami masalah mengalami mujizat. Cuma orang-orang tertentu. Nah kita lihat saudara. Bagaimana supaya kita ini bisa mengalami Tuhan, mengalami mujizat.
Yakobus 1 ayat yang ke-12 dikatakan di sana begini, waktu kita menghadapi masalah, sebenarnya jangan buru-buru cari jalan keluar, saudara. Tuhan berkata di sana begini, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi Dia. Waktu kita dicobai menghadapi pergumulan, ya berdoa dulu, minta kekuatan untuk bisa bertahan. Karena semua masalah itu ada time limitnya. Ada time limit, jadi kita nggak bisa percepat juga. Ya, tapi kita juga nggak bisa perlama. Semua tergantung dari bagaimana cara kita meresponi sesuai dengan firman Tuhan. Nggak usah dipercepat, ya. Minta Tuhan beri aku kekuatan untuk bertahan menghadapi persoalan sulit ini. Apa maksud Tuhan? Jangan dipercepat, jangan diperlambat. Itu kan seperti ujian di sekolah toh. Kalau ujian matematika, waktunya lebih lama karena lebih sulit. Lalu kita ngapain ketika kita ini menghadapi pergumulan, menunggu pertolongan Tuhan? Buka Ratapan 3 ayat 25 sampai ayat 26. Ratapan pasal yang ketiga ayat 25 sampai ayat 26, saudara. 25 dan ayat 26. Ratapan 3 ayat 25 baca bersama. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah apa? Baik, menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi ketika kita ini sedang menanti pertolongan Tuhan, mending nggak usah curhat sama orang-orang, nggak usah ya ketemu orang ya cerita ini begini, menanti dengan diam, duduk di kaki Tuhan. Kenapa? Karena ayat tadi 25 berkata, Tuhan adalah baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi Tuhan itu baik buat orang-orang tertentu, saudara. Pertolongannya itu dinyatakan buat orang-orang tertentu. Saya selalu bilang kasih Tuhan tidak bersyarat. Kasih Tuhan itu buat semua orang sama. Orang berdosa, orang yang benar, orang kudus, orang fasik. Tuhan mengasihi sama. Nggak ada beda. Tapi berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan tidak bersyarat. Berkat Tuhan itu bersyarat. Kasih Tuhan itu apa? Alkitab berkata Tuhan itu baik, Dia tidak pilih kasih, Dia menerbitkan matahari bagi orang benar dan bagi orang jahat. Mau dia jahat, mau benar, matahari tetap terbit di rumahnya, amin. Tidak mungkin orang berdosa terus, rumahnya kok gelap ya, oh berdosa itu. Maka kita akan tahu, saudara, orang-orang berdosa, oh kalau rumahnya gelap itu, dosa itu ya, rumahnya gelap kayak mati lampu. Alkitab berkata Tuhan menurunkan hujan bagi orang baik dan orang jahat. Itu kasih Tuhan. Dia beri napas bagi orang baik dan orang jahat. Malah kayak orang jahat itu oksigennya malah lebih banyak. Ya. Makanya kita kadang bilang itu orang berdosa tapi kok ya kayaknya sehat, mujur. Benar, saudara, itu kasih Tuhan, tidak ada syaratnya. Saudara mau berdosa, saudara mau apa, ya cuma jaga-jaga aja dan tiba-tiba mati. Oh benar, mati itu nggak ada yang tahu loh, saudara. Saya kemarin syok, ada satu WL di gereja di Jakarta, tiap hari Minggu saya pelayanan ketemu dia, saudara. Nggak ada sakit, sehat. Statusnya di Instagram lari-lari, pokoknya olahraga, ya. Sehat, tiba-tiba dia itu cuma rasa nggak enak badan, lalu pergi refleksi.
Ketika refleksi kakinya bengkak, lalu sakit sekali, dibawa ke klinik katanya asam urat. Minggu kemarin masih video call, maaf aku nggak pelayanan, kakiku bengkak. Ini pakai kursi roda karena sakit sekali. Hari Minggu masih video call pagi. Minggu malam tidur, Senin udah nggak bangun. Kemarin dikubur. Nggak ada sakit, nggak ada keluhan apa jantung, apa nggak ada, saudara. Matinya itu enak banget lagi, katanya jam 4 subuh, dia ke toilet di antara suaminya, dia bilang sama suaminya, kamu balik tidur lagi, aku duduk di kursi roda aja mau berdoa. Ketiduran di kursi roda, sampai pagi udah meninggal di kursi roda. Lagi doa katanya. Enak tuh, matinya enak tuh. Ya, tapi yang ditinggal tuh syok semuanya, kaget, saudara. Makanya mati itu, ya ada orang yang kita pikir sudah umur 79, bentar lagi dia ini di absen nih. Ternyata enggak mati. Ada yang itu baru 50-an loh, ibu itu. Dipanggil Tuhan loh. Siapa yang tahu coba hidup ini? Sehat. Kalau di rumah sakit udah sekarat, oksigennya satu-satu kan, ya memang kita doakan Tuhan, jadilah kehendakmu toh. Karena memang kasihan juga kalau hidup. Ini enggak apa-apa. Tiap minggu WL datang 30 tahun dia sudah pelayanan di gereja. Sebagai WL terus setia, saudara. Tapi kan hidup ini enggak ada yang tahu. Kasih Tuhan tidak bersyarat, orang berdosa dikasih hujan, dikasih matahari, dikasih oksigen. Bayangkan kalau Tuhan itu karena kau berdosa, oksigennya satu hidung toh aja ya. Maka kita akan tahu orang-orang berdosa di jalan, berdosa itu setengah mati bernapas ya, oksigennya setengah hidung. Kasihan tuh, tapi enggak tuh. Tuhan tuh sama kasihnya. Tetapi pertolongan Tuhan, berkat Tuhan itu bersyarat. Makanya ayat ini bilang Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap pada mertua. Bukan ya? Bagi orang yang berharap pada teman, berharap pada bos. Enggak. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepada Tuhan, bagi jiwa yang mencari Tuhan. Cari Tuhan, saudara. Waktu kau ada masalah, masuk kamar, tutup pintu, cari Tuhan, amin. Berlutut sama Tuhan, berdoa, cari wajahnya. Enggak peduli seberat apapun persoalanmu, Tuhan itu sanggup membukakan pintu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ibunya yang tadi cerita, dia bahkan udah gak kepikiran tanah bapaknya itu. Karena sudah puluhan tahun diiklankan, gak pernah ada yang nawar, gak pernah ada yang tertarik. Tapi ketika surga bekerja, ketika Tuhan bekerja, karena dia tertarik, dia mencari orang-orang yang mencari dia itu baik kepada orang yang berharap kepadanya, sehingga dikatakan, ya Tuhan menolong saudara. Makanya jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Kenapa seringkali kita nggak lihat mujizat? Karena kita berhenti berharap. Ya sudahlah, biarin aja. Yang kedua kita buka bersama saudara Amsal 2 ayat 7. Ayat 7 mulai, Amsal pasal yang kedua. Bagi siapa pertolongan itu disediakan oleh Tuhan? Amsal 2 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata demikian, 1, 2, 3. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Sambil apa? Sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Tuhan itu baik, dia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Mau nggak kita mengalami pertolongan Tuhan? Yang pertama, hidup jujur di hadapan Tuhan, amin. Ya, jangan suka bohong-bohong. Yang kedua dikatakan di sana apa? Yang hidupnya
tidak bercela. Mari kita berdoa saudara supaya kita mulai menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Buang dosa, buang kebohongan, sakit hati, iri hati, kenajisan, kepahitan, kekecewaan, buang. Bersih-bersihin hidup yuk, karena kita nggak pernah tahu sampai kapan kita ada di dunia ini. Karena Tuhan itu dikatakan, Dia baik bagi orang yang jujur dan Dia menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Yang orang-orang yang menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang setia Tuhan itu. Maka dikatakan ayat yang berikut di sana, coba ditayangkan. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Waktu kita hidup dengan jujur di hadapan Tuhan dan tidak bercela dalam laku kita, kita akan diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti tentang jalan kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Saudara, saya berdoa supaya kita semua hari-hari ini semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Persoalan akan makin banyak menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua. Tetapi juga mujizat semakin banyak tersedia karena Tuhan bilang cukuplah kasih karunia bagi kita ini cukup. Tuhan tahu memelihara orang-orang yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Tuhan itu baik bagi orang yang tidak bercela lakunya, bagi mereka yang jujur, bagi mereka yang mencari jiwa-jiwa yang mencari Dia, bagi mereka yang hidupnya berharap kepada Tuhan. Dia baik dan Dia akan menyatakan pertolongannya. Ayo saudara, seberapapun persoalan yang kita sedang hadapi hari-hari ini, mari kita tetap percaya dan hanya berharap kepada Tuhan. Mari kita hanya tetap memegang firman Tuhan. Jangan pernah menoleh ke kanan dan ke kiri, karena Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang berharap kepada manusia. Saudara, seringkali sangat banyak saya temui orang Kristen yang sebenarnya hidupnya itu terkutuk. Tapi kita terkutuk bukan karena pergi sembah-sembah setan di bawah pohon. Kita terkutuk bukan karena kita berdoa kepada dewa, bukan. Tapi orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, Alkitab berkata terkutuk. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita sudah terkutuk loh. Mari kita belajar hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Serahkanlah semua lakumu itu kepada Tuhan. Dalam segala hal, mau apapun Tuhan, aku menyerahkan pekerjaanku hari ini. Karena aku percaya Tuhan, dengan kekuatanku aku tidak mampu. Tuhan, aku menyerahkan anak-anakku. Karena aku percaya Tuhan, dengan kekuatanku mendidik mereka aku tidak mampu. Tuhan, aku menyerahkan anakku. Sakitnya, kadang-kadang kita ini saudara karena punya uang, anak itu sakit dikit, apa-apa lari dokter. Ya, Surabaya tidak sembuh, Jakarta tidak sembuh, Penang tidak sembuh, Singapura tidak sembuh, luar angkasa. Tapi kita lupa loh, kadang-kadang mengandalkan Tuhan. Saya ingat anak saya umur 3 bulan, lehernya bengkak, demam tinggi saudara. Bayangkan baru 3 bulan, anak pertama ini. Saya kasih obat antibiotik biasa ke apotik, enggak turun-turun. Akhirnya suami saya bilang, bawa ke dokter yuk, bawa ke dokter. Dokternya lihat, dokter bilang ini kelenjar mastroid apa-apa dari kuping ya. Kelenjar apa tuh? Dari kuping itu, ya itulah ya, pokoknya roid begitu. Kata dokter begini, ibu nanti ini dia dikasih obat antibiotik, ini saya sudah ganti semua. Kalau dalam 3 hari tidak sembuh, bawa ke sini ya. Oke, ya. Saya bawa pulang saudara. Saya kasih minum dia 3 hari tidak sembuh, panasnya tinggi terus, lehernya ini makin bengkak. Saya bawa ke dokter, dok gak sembuh. Saya kasih antibiotik yang lebih keras lagi ya bu. Gini bu, kalau 3 hari tidak sembuh, bawa ke sini, ini harus dioperasi segera loh. Karena ini infeksi dari kuping. Saya pulang, hati saya berdebar-debar saudara. Tuhan, anak ini 3 bulan dioperasi. Yang pertama ya masih kecil, yang kedua biayanya dari mana?
Makanya kadang orang kalau punya uang itu kurang mengandalkan Tuhan, karena ada uang lari ke Singapura dioperasi. Tapi kita kalau nggak ada duit, beriman tuh terpaksa tuh dalam nama Yesus sembuh tuh, sembuh tanpa operasi dalam nama. Karena mikir operasi ini ratusan juta, uang dari mana? Saya pulang satu malam, tengah malam, saya pegang anak saya demam, saya berdoa saudara, saya berlutut, Tuhan ampuni saya Tuhan. Tapi saya mohon hikmat sama Tuhan, anak saya ini sakit apa Tuhan? Masa dia ini kalau nggak turun saya bawa lagi nih mau dioperasi nih. Saudara tahu enggak, Tuhan itu bicara di hati saya begini, buang itu obat, anakmu itu mau tumbuh gigi. Langsung tengah malam itu saya buka mulut anak saya senter, enggak ada tanda-tanda gusi bengkak, enggak ada tanda-tanda gigi pecah. Saya bilang saya salah dengar ini, tapi kalau Tuhan yang ngomong benar, saya buang tuh obat malam-malam. Maaf ya Pak Michael, Dokter Michael, maaf. Saya buang dalam nama Yesus itu obat, dalam nama Yesus, anak saya sembuh Tuhan. Masih panas besok, tapi saya sudah nggak khawatir. Saya tadi bilang sama Pak Michael, anak saya kalau sakit, saya bakar bawang merah, bakar kasih panas, kasih minyak. Dulu kalau belum ada baby oil, minyak kelapa, gosok di belakangnya saudara. Dalam nama Yesus sembuh tuh. Cuma begitu-begitu dulu, zaman dulu kita obat-obatnya kan begitu tuh, mau demam, mau batuk, mau sakit, obatnya itu semua. Yang penting dalam nama Yesus itu. Itu yang paling berkuasa. Akhirnya saya buang itu obat, saya tunggu enggak turun-turun, 3 hari kemudian turun. Saya buka lagi gusinya, pecah saudara, keluar putih-putih kecil. Habis itu turun bengkaknya. Bayangkan kalau saya sudah bawa ke dokter, anak saya dioperasi, diobok-obok. Katanya kelenjar dari kuping. Ternyata Tuhan cuma jawab simpel, gigi. Makanya Tuhan itu memberi pertolongan, memberi pengertian, memberi hikmat, memberi kebenaran bagi mereka yang suka mencari Tuhan. Jangan apa-apa kau langsung, tidak pernah pakai iman. Soalnya duitnya banyak. Ada bagusnya juga orang nggak ada duit itu. Ya, dalam nama Yesus, dalam Yesus, tengking terus. Tapi Tuhan bilang terjadilah sesuai dengan imanmu. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, Alkitab berkata habis hartanya, habis uangnya, habis rumahnya. Tuh Alkitab bilang sampai dihabiskannya semua yang ada padanya untuk berobat. Tidak semakin sembuh, malah makin parah. Tapi waktu dia ketemu Yesus, coba praktekkan di rumah. Kalau anak sakit, saya dengan suami, anak kita 3 gak pernah kena tangan dokter. Saya bukan anti dokter saudara, tapi Alkitab bilang jadilah sesuai imanmu. Jangan apa-apa langsung buru-buru. Ini yang saya maksud, memang ada kasus-kasus yang bisa ditangani dokter harus. Tapi coba baru awal itu ndak usah langsung panik, langsung. Orang tua sekarang tuh banyak begitu. Kita dulu anak sakit, kita gandeng tangan. Tuhan dalam nama Yesus tumpang tangan. Engkau sanggup menyembuhkan, bilur-bilurmu sanggup. Sembuh saudara. Sekarang kan orang tua sekarang bingung terus. Anak satu udah bingung, baru panas sudah bingung. Ini bingung. Karena kau udah pakai iman. Pakai imanmu, amin. Alkitab bilang Tuhan menyediakan pertolongan bagi mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya undang para imam musik maju ke depan. Sudah 8:30. Udah mau jam 9. Saudara, saya percaya Tuhan itu tidak pernah tertidur. Oh ya, kita baca dulu, kita lanjutkan dulu tadi ya, Mazmur 121, kita kembali. Akhirnya pemazmur bilang begini saudara, ayat 2 dia bilang gini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan kalau langit dan bumi Dia jadikan, apakah Dia tidak sanggup menyelesaikan masalahmu? Sanggup. Langit bumi aja Dia jadikan kok. Dia takkan membiarkan apa? Kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan kita, Tuhan tuh gak pernah tidur. Gak kayak kita yang ngantuk. Ya, Tuhan gak pernah tidur. Kalau berdoa itu lebih enak tengah malam kalau ada pergumulan. Kenapa? Karena Tuhan lagi gak antri. Karena tengah malam semua orang banyak tidur tuh.
Yang datang tengah-tengah malam itu mata Tuhan tertuju kepadamu. Karena dikatakan tadi Tuhan itu baik bagi jiwa yang mencarinya. Malam-malam itu saudara tahajud. Jam 3 pagi itu bangun berdoa. Kalau ada pergumulan berat, nangis sama Tuhan. Wih, itu saudara, sorga auto tertuju sama saudara. Karena lagi gak repot Tuhan. Ya, Tuhan lagi tunggu siapa yang mau datang. Wih, ada tiba-tiba orang nangis jam 3 pagi. Malaikat coba turun nih, kasih pertolongan. Amin. Tuhan gak pernah tidur. Beda sama manusia yang selalu, apalagi ada masalah, tukang. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, bulan pada waktu malam juga tidak akan menyakiti. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Pemazmur berkata, Daud bilang, aku percaya, tadinya aku mengarahkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Sekarang aku yakin, dari Tuhan datang pertolonganku. Amin. Pak Ibu, ketika di perjanjian lama, dulu bangsa Israel mencari Allah, Tuhan itu tidak berwujud. Dia menyatakan dirinya dalam bentuk api, dalam bentuk badai, angin, ya, dia tidak terlihat dan tidak bisa disentuh. Dan ketika itu bangsa Israel pun ya tidak berani untuk mendekat dengan Tuhan. Ketika Musa naik di atas gunung, Tuhan berkata kepada Musa, jangan ada seorang pun yang ikut dengan engkau, sebab dia pasti akan mati. Tidak ada seorang pun yang bisa mendekat kepada Tuhan. Ya, pada zaman perjanjian lama, hanya orang-orang yang dipilih Tuhan yang boleh mendekat dan berjumpa dengan Allah. Tuhan berkata, jangan sampai ada satu orang pun dari umat Israel yang ikut dengan engkau naik ke atas gunung ini, maka dia pasti akan mati. Karena betapa kudusnya Tuhan. Saudara, Tuhan tidak menampakkan diri dalam rupa. Kenapa? Karena Tuhan berkata, kalau aku menampakkan diri dalam bentuk rupa, nanti bangsa ini akan membuat patung yang serupa dengan aku, lalu mereka akan menyembah aku. Karena memang dari dulu manusia itu butuh figur yang bisa dia lihat. Jadi kalau Tuhan hanya dalam bentuk angin, api, bangsa Israel itu nggak suka gitu ya. Sampai akhirnya ketika Musa menghadap Tuhan di atas gunung, waktu Musa turun, apa yang terjadi? Mereka sudah membuat patung untuk disembah. Dikumpulin anting-anting emas semuanya, orang-orang yang punya kalung kumpul, mereka lelehkan itu dan jadilah patung, lalu mereka sembah. Tuhan murka pada waktu itu. Dan dikatakan di sini, sekarang kita tidak lagi datang kepada api, kepada angin, kepada badai, kepada gunung. Tetapi apa? Coba kita lihat ayat 21, ayat 22. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. 24. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Sekarang ini kita datang kepada siapa? Yesus. Jadi Bapak Ibu, ketika Tuhan berusaha mendamaikan dirinya dengan manusia, tapi tetap nggak bisa. Dan Tuhan itu tahu manusia itu butuh figur. Lalu dia turun ke dalam dunia, Allah yang adalah firman, ya, dia menyatakan diri dalam rupa manusia, yaitu dalam Yesus Tuhan. Makanya dikatakan di sana kita datang kepada Yesus. Dia adalah apa? Pengantara perjanjian baru. Jadi kita tidak lagi seperti orang di perjanjian lama yang tidak mengenal siapa Tuhannya, yang tidak mengenal siapa Allahnya. Makanya Yesus adalah benar-benar juru selamat. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi jangan ada yang berkata dia bukan Tuhan. Dan nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Saya beberapa waktu lalu ke Semarang ketemu dengan seorang jemaat Misbah Doa waktu saya lagi lihat sekolah.
Lalu suami istri datang ke sekolah. Lalu mereka bilang, Bu, kami jemaat Mesbah Doa, Bu, saya itu mau bersaksi. Gimana? Jadi suaminya bilang, saya ini guru dari sebuah kepercayaan. Saya suhu, Bu. Saya ini bisa panggil arwah, saya bisa panggil roh-roh. Ya, saya bahkan bisa ketemu dewa-dewa kepercayaan saya. Istri saya dulu Kristen, sejak menikah dengan saya dia ikut agama saya. Terus Bu, tiba-tiba istri saya ini mengalami dan diserang oleh roh, nggak tahu itu apa, tapi istrinya ini ketakutan. Tiap hari dia ketakutan, sampai suaminya itu bingung, dia nggak mau makan, ke toilet aja minta ditemanin suaminya. Siang malam takut, bukan cuma malam, siang juga takut. Suaminya ini saudara udah bawa dia ke suhunya suhu, dia kan suhu, dia punya guru lagi di bawah. Sudah dipanggilin arwah, sudah dipanggilin dewa, tapi nggak bisa sembuh. Suaminya bilang, Ibu, yang sangat melelahkan, karena dia nggak bisa tidur, otomatis saya juga nggak bisa tidur. Ya kalau saya cuma suruh liatin dia nggak apa-apa, Bu. Dia itu minta setiap malam dibelai-belai punggungnya. Bayangkan, Bu, dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi saya ini harus belai punggungnya. Ada di sini bapak-bapak yang mau belai istrinya dari pagi sampai dari malam sampai subuh? Ada? Coba saya mau tanya bapak-bapak di sini, atau memang semua bapak-bapak yang luar biasa ya? Nggak ada kan bapak-bapak ya mau belai istri dari malam sampai subuh, bangun lagi pagi lagi ya? Yang ada bapaknya berdoa, Tuhan cabutlah nyawanya. Capek, dia nggak tidur, ke toilet ditemenin, tiap malam suruh elus-elus, kalau nggak dia manifest, saudara. Akhirnya bapak ini sudah stres, dibawa ke rumah sakit, ya karena dia nggak makan-makan, badannya kurus kering. Dokter bilang, Bu, ibu ini sebenarnya nggak ada sakit, tapi saya juga nggak tahu kenapa ibu jadi begini. Akhirnya suaminya sudah menyerah, sudah mencoba segala cara, nggak bisa. Lalu suaminya itu cuma ingat gini, istriku ini dulu kan dari Kristen, ya kenapa saya nggak coba aja ya panggil pendeta atau siapa untuk mendoakan. Lalu dia telepon temennya itu pendeta, dia bilang, ya kamu bisa nggak istriku ini diapain lah, didoakan atau diapalah, saya sudah angkat tangan loh, tidak ada yang bisa menyembuhkan istri saya. Akhirnya datanglah temennya ini, waktu itu istrinya masuk keluar rumah sakit terus, saudara. Gimana nggak tidur coba, nggak makan, asam lambung lah segala macam. Akhirnya datanglah teman yang pendeta ini, didoakan, saudara. Waktu didoakan dalam nama Yesus, dia bilang dia rasa ada roh yang dicabut dari dalam dirinya, tiba-tiba dia sembuh. Ya dia sembuh, lalu setiap hari dia ikut mesbah doa, dia ikut khotbah, imannya bertumbuh, sekarang jadi berani, berat badannya naik, dan dia sembuh total. Lalu suaminya bilang, kamu kembali ke gereja, kalau saya tunggu dulu, karena saya ini suhu, saya ini guru di agama saya. Ketemu saya tantang dia, Pak, ya bukan soal guru atau apa, Bapak sudah mengalami secara pribadi bahwa di dalam nama Yesus itu ada kuasa. Jadi kalau ada orang yang bilang Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat, kasihan banget ya. Saya ini mengalami, Bapak Ibu, saya berapa kali doakan orang kerasukan setan. Ya saya coba tengking dalam nama Daniel. Daniel kan suami saya ya. Ya saya tanya orang yang kerasukan, ketawa, dia bilang, Yesus aku kenal, Daniel itu siapa? Ternyata setan tidak tahu, saudara. Saya coba tengking dalam nama Bambang, tetap tidak bisa. Dalam nama Konrad Supit, nggak bisa. Ya coba pakai namanya Pak Yoris, dalam nama Yoris, ya nggak bisa juga. Tapi waktu saya coba dalam nama Tuhan Yesus, dia teriak panas, berarti ada kuasa. Jadi kalau orang berkata Yesus itu bukan siapa-siapa, dia tidak lebih daripada Adam, dia tidak lebih daripada Musa, itu kasihan. Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah Allah itu sendiri, nama di atas segala nama. Di sini jelas dikatakan, kita ini sudah datang kepada Yesus, dia pengantara perjanjian baru. Lihat ayat yang selanjutnya, saudara, ayat 25 kita baca dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Jagalah supaya kamu jangan. Kalau ayat ini menulis jaga supaya kamu jangan menolak dia, berarti penulis ini sudah tahu bahwa akan ada orang-orang yang, makanya diingetin, jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Kita lihat ayat 26, baca bersama, 1, 2, 3. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi,
Tetapi sekarang ia memberikan janji apa? Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, yang ada banyak yang berkata begini, kalau kiamat nanti yang hancur itu cuma bumi, tapi Mars, planet itu tidak, planet yang lain tidak hancur, bulan itu nggak hancur. Makanya beberapa ahli mencoba mencari tahu apakah di planet luar itu ada kehidupan. Mereka coba tanam tomat, bisa berbuah. Ya, terakhir penemuan terakhir di Mars itu ada nitrogen dan ada sedikit oksigen. Jadi kemungkinan ada orang-orang yang akan bisa hidup di Mars. Mereka bilang apa? Supaya kalau bumi ini hancur meledak, mereka masih bisa tinggal di Mars. Siapa yang mau berangkat ke sana? Mumpung belum di booking sama Podomoro. Saudara, coupling memang di sana ya, rumah banyak-banyak. Manusia itu mau melampaui Tuhan. Alkitab berkata, di sini dikatakan, ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tapi kalau langit juga digoncang, berarti semua yang ada di tata surya di langit itu hancur nggak? Hancur, ya. Semua planet akan hancur. Bahkan di ayat yang lain Alkitab berkata, bumi ini akan hangus dalam nyala api yang demikian hebat. Dan unsur-unsur dunia semua akan terbakar. Kalau engkau tahu betapa semua akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Dikatakan akan digoncang. Ayat yang ke-27, baca 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudara, perhatikan. Dikatakan di sana ayat yang ke-27 tadi. Ungkapan satu kali lagi, pakai tanda kutip di depan dan di belakang. Ungkapan satu kali lagi merujuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena satu kali lagi tadi itu dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi saudara, kalau saya mencoba memahami kata-kata ini, ya, ketika engkau itu masih tergoncang imanmu dalam hal uang misalnya, ya, maka akan ada satu kali lagi Tuhan akan menggoncang keuanganmu sampai engkau itu lulus dan imanmu itu tidak lagi tergoncang dalam soal keuangan. Bilang amin. Jadi satu kali lagi di sini bukan berarti hanya satu kali. Ini bisa jadi ribuan kali kalau kita ini tidak bertobat dan kita nggak peka terhadap maksud Tuhan. Kenapa? Karena satu kali ini tadi dia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncang. Kalau kita ini masih tergoncang dalam hal karakter, contoh ya, kalau semua baik, orang tua saya baik, keluarga saya baik, ya suami saya sama saya baik, maka saya akan damai sejahtera, sukacita. Tapi kalau suami saya tidak baik, keluarga saya tidak baik, saya juga tidak damai. Itu artinya karaktermu itu masih bisa tergoncang. Ingat, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang artinya apa? Hanya orang-orang yang tidak tergoncang imannya, yang tidak tergoncang karakternya, mereka juga yang bisa masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Jadi kenapa Tuhan bilang akan ada ungkapan satu kali lagi Tuhan akan menggoncang? Ya makanya ada orang, bu, saya ini berkali-kali digoncang terus masalah bisnis. Berarti engkau belum tidak tergoncang. Saya kasih contoh, ada orang yang datang, bu, suami saya itu loh, dulu waktu kami miskin, bu, imannya teguh sama Tuhan, doa tiap hari, melayani Tuhan. Tapi bu, ketika kami sekarang diberkati, suami saya itu tidak pernah doa, sekarang tidak melayani Tuhan, bahkan sekarang selingkuh.
Saya bilang kalau gitu doa lagi biar miskin lagi, amin. Benar nggak Bapak Ibu? Untuk apa engkau kaya kalau engkau jauh dari Tuhan? Berarti suaminya ini masih tergoncang. Kalau nggak ada duit, imannya kuat. Tapi begitu ada duit, tergoncang imannya. Ada loh orang-orang itu memang yang belum siap diberkati. Amin. Saya berdoa saudara semua lulus loh dalam goncangan demi goncangan. Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan goncang hari-hari ini di hidupmu. Ya, kalau engkau masih tersinggung dengan orang, itu berarti karaktermu itu masih bisa digoncang. Nah, Tuhan itu mencari orang-orang yang akan tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncang. Ini orang-orang juga yang tidak tergoncang. Waktu engkau difitnah, engkau tetap sukacita. Waktu engkau mengalami masalah, engkau tetap sukacita. Ada uang, engkau memuji Tuhan. Enggak ada uang, engkau memuji Tuhan. Itu namanya engkau sudah tidak tergoncang. Sebab perkara miskin atau kaya itu sebenarnya bukan perkara yang menentukan orang masuk surga. Tapi apakah engkau tidak tergoncang? Karena ada banyak orang waktu terima duit banyak, tergoncang loh dia. Ya, dulu rajin ke gereja, yaitu kayak tadi saya bilang. Ada yang waktu kaya dicinta Tuhan, tapi ketika dia miskin, wah itu imannya tergoncang, marah dia sangkal Yesus saudara. Nah Tuhan mengizinkan semua goncangan demi goncangan terjadi, karena dia ingin kita nih punya iman, punya karakter yang tidak tergoncang. Saya kasih contoh, bagi saya dulu waktu kita masih belum, ya masih hidup dalam penderitaan lah ya. Sebenarnya semua orang itu harus menderita loh, karena menderita itu baik. Ya, waktu kami dulu masih menderita uang pas-pasan. Waktu Tuhan suruh saya kasih uang orang 50.000, 100.000, ya bagi saya ya mudah, karena mungkin ukuran 50, 100.000 juga itu tidak terlalu besar. Ada orang waktu dia gaji 1 juta, dia setia ngasih perpuluhan, karena perpuluhannya berapa? 100.000. Dikasih gaji 2 juta setia juga, karena cuma 200.000. Tapi ketika engkau punya gaji 100 juta, berarti engkau harus mengembalikan berapa perpuluhan? 10 juta. Saudara, kira-kira engkau rela atau tidak? Rela atau tidak? Nggak usah jawab di sini. Nanti pencitraan tok. Ya, banyak yang masih tanya, perpuluhan boleh apa? Perpuluhan itu sebenarnya masih relevan atau tidak sih Bu? Saudara, Tuhan itu cuma mengajar kita ini dilatih loh, dari perpuluhan itu sedikit loh. Kalau dalam itu saja kamu sudah nggak setia, bagaimana dalam perkara yang lebih besar? Saya kasih contoh, ketika saya ambil contoh saya aja ya, dulu bagi kami mungkin memberi 50.000, 100.000 masih ringan, karena memang ya memang kapasitasnya seperti itu. Ketika kami diberkati Tuhan, saudara, ya lalu Tuhan memberi kepercayaan yang besar. Kita ini kan semua hanya bendaharanya Tuhan sebenarnya. Kenapa saudara diberkati? Karena saudara itu mau dipakai Tuhan sebagai bendahara, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri loh. Ya, tapi untuk menjadi saluran kepanjangan tangan Tuhan. Kalau saat kita lihat di sekeliling kita banyak sekali orang yang perlu ditolong. Ya, bukan untuk engkau simpan atau engkau nikmati. Ya, kalau engkau simpan di lumbung, ada orang yang ya simpan duitnya supaya nggak gerak-gerak. Pokoknya 50M atau 100M atau 500M kita masukin deposit, besoknya mati. Uangmu itu buat apa? Sudahkah itu berguna bagi kepentingan kerajaan Allah? Atau cuma engkau tabung saja? Karena ada orang itu senang waktu lihat-lihat saldo. Iya Pak, iya. Kalau lihat jumlah gitu seneng. Saudara, saya mau bersaksi. Ya, bersaksi ini saya semua untuk kemuliaan Tuhan. Berapa waktu yang lalu ya tiba-tiba mungkin ada beberapa yang sudah dengar kesaksian ini. Saya tuh digerakin Tuhan untuk memberkati seorang hamba Tuhan. Saya disuruh beliin mobil bagi hamba Tuhan itu. Waktu saya dengar suara Tuhan itu, spontan yang saya lakukan apa? Saya tengking dalam nama Yesus, setan ini. Setan nggak? Setan. Saya bilang, enggak Tuhan, enggak, saya enggak mau dengar. Makanya hati-hati. Kalau orang datang sama saya bilang, Bu gimana ya biar bisa dengar suara Tuhan tuh gimana? Saya bilang, kamu udah siap? Dengar suara Tuhan tuh enggak enak. Enggak enak. Kamu pikir enak? Enggak enak. Kadang-kadang ada hal-hal yang bertentangan dengan daging kita, yang harus kita lawan ketika Tuhan bicara. Saya dengar suara Tuhan itu. Lalu Tuhan itu ngomong lagi begini, kalau kamu beliin dia mobil, kamu beliin yang sama kayak wakil gembalanya. Karena wakilnya itu istrinya dokter, jadi dia bisa beli mobil.
Saya cari tahu mobilnya wakil gembalanya apa ya. Harganya sekitar 425 juta. Bagi saya itu besar nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya, bagi Bapak Ibu besar nggak? Ya besar kan? Mungkin Bapak Ibu nggak besar ya. Bagi saya itu besar loh. Jadi saya tengking, lama saya nggak mau gubris itu suara. Dalam nama Yesus, saya tolak. Besok lagi bicara, dalam nama Yesus. Saya nggak mau dengar. Lama-lama saudara, terus itu suara bicara di hati saya. Jadi memang benar Rasul Paulus bilang, orang itu kalau menjadi tawanan roh, itu ndak enak. Ya, ndak enak, benar. Lalu saya akhirnya bilang begini, Tuhan, gini ya Tuhan ya. Firman-Mu itu berkata, ya istri itu tunduk kepada suami, ya. Jadi saya mau ngomong ke suami saya ya. Kalau suami saya setuju, saya baru kasih ya. Tapi kalau suami saya tidak setuju, berarti kan saya tidak boleh dong ya, tidak tunduk kepada suami. Kita ini kadang pakai firman buat apa ya, mengelabui Tuhan toh. Tapi padahal Tuhan itu salah apa benar? Benar, dia nggak pernah salah. Karena saya tahu suami saya ini orangnya bukan pelit, tapi agak perhitungan. Biasa bapak-bapak itu memang agak perhitungan. Jadi saya pikir saya kasih tahu dia, pasti dia tolak juga. Jadi saya bilang satu kali, saya bilang, saya mau ngomong sama kamu apa? Saya dapat suara Tuhan loh, kita suruh beliin mobil pendeta. Ya, dan Tuhan bilang mobilnya itu ya yang sama dengan wakil gembalanya itu sekian. Suami saya itu diam aja tuh, dan biasa dia bilang, wih gila, besar banget. Nggak usah lah, itu kamu halusinasi itu. Bukan suara Tuhan. Dia diam 1000 bahasa. Terus saya tanya, menurutmu gimana loh? Terus dia jawab gini, kamu tahu enggak? Aku tuh udah Tuhan bicara itu udah dari bulan Januari lalu. Ternyata udah lama banget saudara, Tuhan tuh kasih tahu sama dia. Tapi memang karena dia perhitungan, dia diem baik. Jadi saya bilang sama suami saya, oh ternyata karena kamu tuli, makanya Tuhan tuh ngomong ke saya. Ya kalau kayak gini kan saya udah gak bisa berdalih lagi ya. Akhirnya ya kita berunding, yuk gede loh itu buat kita ya, tapi ya kita ini kan hanya bendaharanya Tuhan ya, kita taat saudara. Tuhan tuh kadang tuh hanya mau menguji hati kita ini loh. Kamu dulu waktu pas-pasan uangmu, tinggal 50.000 uangmu, besok udah gak tahu mau makan apa. Tuhan suruh saya kasih orang yang membutuhkan 50.000 itu, saya berani. Itu kan 50.000, nah sekarang Tuhan sudah berkati jumlahnya lebih besar nih. Tapi apakah setelah aku memberkati engkau, imanmu tuh geser, imanmu tuh goncang atau tidak? Kalau kamu nggak kasih, berarti imanmu bergoncang itu. Lalu saya sama suami kita sepakat, ya udah ya, berarti kita rela ya, keluar segitu ya, rela. Ya udah, ini kan punya Tuhan. Saya itu Tuhan kasih gambaran gini, coba kalau kamu punya pegawai bendahara, terus kamu bilang sama dia, besok siapin uang sekian ya, saya mau bayar tagihan. Terus dia bilang, nggak mau Pak, gede banget uang segitu buat apa? Lagi, saudara marah nggak kalau saudara punya bendahara disuruh keluar duit, dia nggak mau keluarin duit? Saudara marah? Yang punya bendahara tahu ya, langsung ngomong marah. Yang lain nggak punya bendahara, nggak apa-apa. Tapi kita sendiri nih, nah Tuhan tuh ngomong, lah kamu itu kan hanya bendaharaku, kamu mau nggak? Akhirnya kami sepakat saudara, sikap hati kami bilang Tuhan, oke Tuhan, kami mau. Saudara, biarlah kita ini semua kedapatan di hadapan Tuhan. Ya, bahwa kita ini hatinya tuh rela gitu loh. Saya kaget saudara, ya ketika berapa bulan setelah itu, saya bilang sama suami saya, pembangunan sekolah misi kami kan hampir selesai. Ya itu tuh Tuhan dahsyat luar biasa. Dari awal saya sudah bersaksi di sini. Tadinya waktu kita mau bangun tuh saya bilang sama suami saya gini, keuangan kita ini enggak seberapa, tapi tenang aja, nanti kita taruh nomor rekeningnya di layar YouTube gede-gede. Di mesbah doa kita jalan-jalankan itu rekening. Ya, untuk rekening pembangunan sekolah misi saudara bisa alirkan ke sini. Tapi saudara, waktu kami mau melakukan itu Tuhan tegur saya. Ya, kamu ndak usah merekayasa berkat Tuhan. Aku tuh Tuhan. Kalau kamu taruh begitu malah aku ndak memberkati. Jadi saya takut, saya bilang sama suami, ndak usah, ndak jadi.
Kami melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan. Itu kasur disumbang, itu lampu listrik, AC semua disumbang orang. Kemarin nih loh, terakhir saya bilang sama suami saya, kita ini mau selesai, belum ada furniturnya loh. Kita kan harus beli ini. Iya ya, yaudah nanti aja kapan ada waktu kita cari yang murah-murah aja ya buat sekolah misi. Tiba-tiba saudara, saya waktu mau pelayanan di Surabaya, kita rencana juga mampir ke Malang. Ada orang WA, Bu Debbie, Shalom, saya orang Malang. Ya, kapan ibu jalan-jalan ke Malang, Bu? Kami punya pabrik furniture di Malang. Saya tergerak, Bu, untuk menyumbang semua furniture yang dibutuhkan untuk sekolah misi. Loh saudara, ya waktu baru mau ngecat aja, ya tukangnya bilang, Bu nanti ini kita mau masuk pengecatan ya, keluar dana besar ini. Oke Bu, tiba-tiba Bu, Shalom, saya dari Bandung, saya punya toko cat. Ibu butuh cat apa aja? Loh, saya kaget, berapa bulan lalu saudara, saya itu bilang sama suami, saya udah mau selesai. Nanti untuk sekolah misi, kita butuh mobil lagi. Kita cari yang second aja, yang bekas untuk sekolah misi. Tiba-tiba Pak Konrad ngomong, Bu, kita kan tiap bulan ngasih buat gereja sudah selesai ya. Yang bulan Agustus ini nanti saya kasih buat ibu di sekolah misi. Loh saudara, Tuhan itu, ya, loh kita tuh gak pernah ngerti loh cara kerja Tuhan. Tapi apakah kita ini dalam mengikut Tuhan benar-benar kita dilatih, digoncang, itu tidak tergoncang? Ya bukan cuma dalam hal uang, dalam hal apapun. Saudara, ketika engkau disakiti, lalu engkau masih tersakiti, itu artinya engkau masih tergoncang. Ingat, kita ini sedang dipersiapkan masuk dalam sebuah kerajaan yang tidak tergoncang. Di sorga itu tidak ada orang yang karakternya tergoncang. Pagi marah, siang senyum, malam ketawa. Itu gila. Amin. Yang ada di sorga itu orang yang sukacita, terus damai sejahtera, terus. Nah kapan kita berlatih? Sekarang ini. Dan Tuhan izinkan goncangan satu kali lagi. Engkau gak lulus ya satu kali lagi. Besok gak lulus lagi satu kali lagi. Sampai engkau lulus dan terbukti imanmu, karaktermu tidak tergoncangkan.